Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya, saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya, Oke. Sorry, saya sampaikan. Dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR, itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagus. Jadi tolong suasananya, bikin suasana yang adem lah gitu. Oke. Ya, jangan ngomong, siapa yang mau ngomong Pak. Jangan ngomong di belakang. Kalau mau ngomong di depan, saya kasih kesempatan. Jangan bicaranya di belakang. Kau tadi mau ngomong. Mau ngomong apa? Bicara aja. Apa auditnya? Oke. Oke, bagus. Itu berarti Bapak bagus. Ya, itu hebat ya. Itu bagus. Makasih ya. Itu saya senang ya. Kapan auditnya BPK menentukan Pak. Itu bukan kewenangan kami lagi. Ya Pak ya. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. Independen. Ya, berdiri lembaga negara. Ya, BPK harus hormati Pak. Harus hormati Pak. Itulah kehidupan bernegara. Saya boleh sedikit lagi? Boleh. Ya, ada. Itu harus dari Udah ngomong aja, suara Bapak keras kok. Bapak namanya siapa, dari mana? Satu. Dari APRC, Pak. Terima kasih kolom ini sebetulnya tadi sudah coba juga berdasarkan judul di dalam undangan adalah koordinasi dalam rangka evaluasi audit. Saya tergelitik karena memang kalau bicara program bagus tentunya kita hakul yakin dukung pemerintah dan pasti kita juga akan turut mensukseskan. Makasih Pak. Tuh. Kemudian yang kedua, karena judulnya koordinasi, saya sampaikan di forum ini bukan suasananya seperti subkoordinasi begitu antara atasan bawahan. Di sini adalah punya posisinya masing-masing. Saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, seperti suasananya subkoordinasi dengan kita. Ya, apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya. Oke. Sorry, saya sampaikan. Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya. Dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR, itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagus. Jadi tolong suasananya, bikin suasana yang adem lah gitu. Suasana yang sejuk, tidak seperti rapat subkoordinasi. Kalau Bapak dengan bawahan boleh, tapi dengan kami adalah kami diundang judulnya koordinasi, Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, saya mau tanya, yang lain ada yang merasa tertekan rapat sama saya? Coba yang merasa tertekan berdiri. Silakan berdiri. Ada yang tertekan, ada yang berdiri? Tidak apa-apa. Berarti Bapak sendiri yang merasa begitu. Ya, nggak apa-apa. Bapak sendiri yang merasa begitu ya. Nggak apa-apa. Ya, ya. Silakan Pak. Nggak apa-apa, terbuka. Saya lebih senang orang terbuka kayak Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Daus Pak dari APRC. Ya. Saya ada beberapa rumah subsidi dan rumah komersial Di mana deh? di kawasan Bogor. Saya berterima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman telah bertemu semua para pengusaha developer dan para pembuat kebijakan. Satu itu. Kedua, karena saya sendiri developer, saya tahu apa yang dipikirkan oleh developer yang ingin dikeluarkan oleh developer. Tapi kalau menurut saya, apapun kalau dari hati bersih, semuanya itu akan menjadi bersih juga. Tapi kalau kita hati kotor, akan kotor juga. Jadi kalau menurut saya, apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik. Sekian Pak, gitu aja. Ya, bagus. Ada lagi, silakan. Dari Wawan, apa? Oh, bicara. Kasih mic-nya, ya, gantian. Siapa yang mau bicara, bicara aja. Kan ini forum koordinasi. Silakan bicara. Kritik, misalnya contoh bahwa kita tidak adil, kita kurang cepat, ya. Apa ya? Saya pengen tuh ada pendapat gitu. Kita kurang cepat, ya kan? Kita tidak adil, ya kan? Saya rasa saya bertemu developer itu boleh diadu dengan menteri siapapun sebelum saya. Ada nggak yang lebih sering ketemu dengan saya? Ya, Bapak ya, saya panggil Bapak. Bapak sangat jarang ketemu saya. Tapi mungkin ketua umum Bapak sering sekali ketemu saya. Terakhir tidak ada dalam jadwal pun ketua umum Bapak minta datang, saya datangi ke rumahnya. Betul ya? Tidak ada dalam jadwal saya datang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini sangat luar biasa ketika kita mendengarkan sebuah edukasi dan cuplikan video dari Marwar Sirait. Tepatnya ini di kantor Marwar Sirait. Berbicara Marwar Sirait, saya mengingat kasus Harun Masiku ketika Marwar Sirait mengatakan bahwa ya, kalau ada orang yang berani menangkap Harun Masiku, saya kasih 8 miliar ya secara cuma-cuma. Oh, luar biasa, itu angka yang sangat signifikan, yang dimana
terkategorikan angka yang paling besar dalam penilaian uang di mata uang ya. Lucunya sekarang yang korupsi kan Harun Masiku begitu ya, tapi yang ditangkap Hasto ya. Ini agak-agak lucu. Jadi ketika ada sebuah pepatah mengatakan ya, anjir keras sekali men, ketika nggak ada kayu rotan pun jadi, begitu ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat dan aparat-aparat yang di mana, dan juga Komisi Pemberantas Korupsi ya. Mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan ya kurang etis. Kenapa saya mengatakan itu? Yang korupsinya aja itu belum ditangkap loh ya, itu udah bertahun-tahun. Jadi seakan-akan Marwar paling hebat ya, dengan statement-statement yang ia sampaikan seperti itu ya. Saya mau bacakan beberapa komentar ketika kita melihat seorang Marwar langsung diskakmat oleh jajaran-jajaran dan undangan-undangan yang menurut saya ini adalah sebuah evaluasi kerja ya. Marwar ini adalah Menteri Perumahan dan Pemukiman. Artinya kekayaan Marwar yang begitu besar ini perlu dipertanyakan. Memang Marwar dekat dengan Aguan ya dan Sembilan Naga. Jangan takut penguasa dan para menteri itu dibayar pakai keringat rakyat ya. Menteri yang satu ini arogan banget, mendikte, menggurui dan mengancam. Lucu sekali jadinya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena seorang Marwar Sirait ini ketika di PDIP, Megawati sudah tahu sebenarnya sifatnya seperti apa. Megawati sudah membaca ini orang gimana nantinya ke depan ya. Makanya dia tidak diberikan sebuah jabatan waktu di PDI Perjuangan. Siapa yang merasa tertekan? Pertanyaannya menunjukkan kualitas pribadinya. Inilah menteri yang diangkat atas dasar balas budi. Jadi di masa kampanye Prabowo, disitulah Marwar Sirait atau ARA sering dikenal. ARA di kala itu dia berani mengkhianati PDI Perjuangan. Hanya demi apa? Hanya demi kekuasaan ya. Hanya demi kekuasaan, hanya demi sebuah jabatan. Artinya Marwar Sirait tidak memperdulikan bagaimana Ibu Mega memperkenalkan Marwar Sirait dengan pengusaha-pengusaha besar, dengan orang-orang yang hebat, dengan pengamat-pengamat politik yang hebat. Ya, dengan mendapatkan itu dia sudah mempunyai jaringan di sana. Marwar Sirait pelan-pelan meninggalkan dirinya ataupun mengkat PDI Perjuangan, dia masuk mendukung Prabowo. Itu masih kampanye. Sehingga memang Marwar Sirait menjadi tonggak utama lah cari nama. Artinya yang baru keluar dari PDI, dia harus menunjukkan, oh ini saya, ini kualitas saya. Ya memang berkualitas di mata Prabowo. Makanya Prabowo memakai Marwar Sirait di kala itu. Dengan menangnya Prabowo Subianto, kita tidak tahulah Marwar membawa suara berapa, mungkin ya Marwar dan keluarga besarnya lah ya, dia membawakan seperti itu. Sehingga Marwar pun ditawarkan sebuah jabatan menteri. Ya, saya sangat heran sih, kenapa Marwar ini begitu arogan di media. Tetapi akal sehat saya berpikir bahwa inilah trik seseorang. Kalau itu pembelajaran di kampus saya dulu ya, itu trik supaya kita berbeda dari yang lain. Artinya ketika apa yang kita lakukan itu dan yang kita sampaikan itu berbeda dari yang lain, maka kita orang yang menonjol. Orang yang menonjol itu akan tetap terlihat di mata orang-orang dan selalu diperhatikan, sekalipun itu hal buruk nantinya. Ya, inilah strategi ya pemasaran yang dilakukan oleh Marwar Sirait supaya namanya makin tenar dan popularitasnya makin oke. Itulah luar biasa memang. Kita perlu berguru ya sama Marwar Sirait ini, sehingga dengan menangnya Prabowo dia memberikanlah sebuah kepercayaan ini. Nah, dengan hal-hal seperti ini, inilah kualitas menteri-menteri yang diangkat atas balas budi ya.
Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, ya, pengalaman itu, jam terbang itu akan menentukan kualitas seseorang. Mampukah Anda bekerja hal ini? Mampukah Anda mengerjakan hal ini ataupun tidak? Ya, Marwar Sirait udah kita tebaklah kualitasnya seperti apa dan pekerjaannya pun seperti apa. Lucunya, wakil menterinya adalah Fachri Hamzah. Ya, menurut saya ini udah cocok banget, balance lah, 11-12 antara ibu dan anak begitu ya. Tidak jauh-jauh begitu. Ya, menurut saya wajar saja ketika terjadi nantinya suatu kerusuhan yang besar ke depan karena mereka sudah berkumpul di sana. Teman-teman, saya akan menutup kita dengan pantun begitu ya. Ubur-ubur ikan lele, Marwar Sirait tetap gacor le.